Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat mesin ini penuh. Sepertinya ada 1.500 orang yang hadir. Tapi yang jawab salam cuma 15 orang. Saya doakan yang jawab salam saya masuk surga tanpa hisab. Saya doakan yang jawab salam saya hidupnya berkah dunia akhirat. Saya doakan yang jawab salam saya, ya Allah, tidak punya cicilan lunaskan cicilan. Tidak punya hutang lunaskan hutang-hutangnya. Yang amin tapi punya hutang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru terasa banyak yang salamnya kompak. Berarti kelas. Jawabnya kompak, takut ketahuan punya cicilan semua video. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ada lihada wa makuna min akthari al-awla ala Allah. Faqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Wa nuru anfikum wal jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا هو. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يتبع المختارون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم همزه ونفخه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في آية أخرى وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبذل الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق على الحديث سددوا وكرموا وقاربوا فإنه لا يدخل الجنة أحدكم عملا. إلا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا ولكن الله يتغمدني برحمته. الحديث رواه صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشيء. Dan kata yang pantas saya ucapkan mengawali ceramah kesempatan siang kali ini di hari Sabtu di awal bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, minggu pertama atau di akhir bulan September, minggu terakhir bulan September 2022. Dan syukur kita kepada Allah SWT karena nikmat dari Allah takdirkan kita bisa bertemu. Dan ini adalah kunjungan saya pertama ke kota Lubuk Linggau. Dan ini kajian pertama di Lubuk Linggau. Maka saya bersyukur kepada Allah SWT. Harapan yang dulu pernah rencana yang pernah dibicarakan 5 tahun yang lalu, kami akan berkunjung ke sini, namun yang bertemu dengan saya di Kota Bandung sampai sekarang nggak kelihatan juga kemana yang mulai. Di istilah hari ini malah saya bertemu dengan Ikatan Alumni Alisara, betul? Ikatan Alumni Alisara yang sebelumnya tidak saya bayangkan ternyata menjadi media dari Allah untuk kami bisa bersilaturahmi sampai ke Lubuk Linggau. Dan ternyata
berhasil. Alhamdulillah, semoga saya bersyukur pada Allah SWT. Setelah saya pun pertama kali menginjakkan kaki di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, bersama istri, hadir bersama dengan tim Safari Dakwah Sahabat Peduli Kota Riau Pekanbaru dalam rangka silaturahmi dan safari. Maka hadirnya kami di sini barokah ini di Desa Kelurahan Marga Mulia, Kecamatan Lubuk Ligau, ini menjadi satu kenikmatan bagi kami. Maka kami bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam semoga selalu pada saudara kedua kita Rasulullah Muhammad SAW. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita menjadi sahabat Allah mencintai kita. Maka bersyukur kita menjadi umatnya. Karena banyak keutamaan Allah berikan kepada kita dengan sebab kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita menjadi umat beliau. Jamaah benar ini, apanya sudah makan siang? Sudah pernah makan siang, Bu? Sudah. Berarti makan siangnya dari perut naik ke mata. Matanya sudah mulai kunang-kunang. Ini yang dilihat siapa yang jelas? Bu, oh Ibu, masih bersama saya, Bu? Suara saya jelas? Wajah saya jelas? Makasih, Bu. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, yang saya hormati dan semoga dengan Allah Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Barokah beserta jajarannya. Jadi saya hormati dan saya muliakan dengan Allah para asatidz dan asatidzah yang sama-sama hadir, para tokoh tinggi mama, aparatur desa setempat yang dirahmati Allah. Yang saya hormati dan semoga dengan Allah, hadirin kaum muslimin sekalian, khusus para rekan-rekan yang kita tahu ini hari salah. Yang saya hormati dan semoga Allah, MC kita pada kesempatan kali ini, MC akhir zaman Ustaz Begi Yarsi. Terima kasih bersama memimpin kajian ini. Beliau saya lambatkan sebagai MC akhir zaman karena yang ceramah Ustaz akhir akhir zaman. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita harus bangga menjadi umat Rasulullah SAW? Banyak keutamaan Allah berikan pada kita dengan sebab kita menjadi umat beliau. Apa saja keutamaan yang tentunya Allah berikan kepada kita tidak diberikan kepada umat Nabi yang lain selain kita. Apa itu? Banyak. Yang pertama, wa'ifa'atul amali alladziina asyraftu ni'mah. Umatku pahala amal ibadahnya dikali lipat 10, dikali 10 kali lipat, diganjar 10 kali lipat. Amalannya sama dengan umat Nabi yang lain, tapi dibalas 10 kali lipat. Cuma kita semua. Contohnya, ketika kita baca Quran, tadi kita mendengar baca Quran yang indah dari Ustaz Said Sabi, betul ya namanya? Ustaz yang dalam fikih sunnah bukan? Oh bukan. Ada kita fikih sunnah karya Said Sabi, Syekh Said Sabi. Rupanya beliau lagi. Ya, reinkarnasi ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi'ashri amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalha, dan satu kebaikan itu dikali 10. Baca satu huruf, satu kebaikan itu dikali 10. Walaupun alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Lakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Tapi alif lam mim 3 huruf. Ya, alif satu huruf, satu huruf, mim satu huruf. Dapat kita bayangkan cuma alif lam mim saja kita mendapatkan 30 kebaikan. Saya yakin ibu yang ada di sini, terutama bapak-bapak juga, pada hafal bulan ya, betul Bu? Bu, hafal bulan Bu? 30 juz sampai juz 30 Bu? Bu, 30 juz sampai juz 30. Beda sedikit. Tidak apa-apa, beda sedikit ya. Nah, ketika kita membaca Quran, kebaikannya bukan sebatas konsep. Tapi subhanallah, banyak peneliti yang kagum dengan kehebatan Quran. Kenapa? Karena
istima' di qiraatil Quran. Itu akan terjadi metabolisme dalam tubuh kita di luar biasa. Apa itu? Tercipta sistem imunitas. Orang itu tercipta sistem imunitas, sistem kekebalan tubuh. Dan lantunan dari ayat suci Al-Quran jika dibacakan dengan benar, sesuai dengan makhraj hurufnya, sesuai dengan ahkam tajwid, ahkam qiraah, dan kemudian juga dengan irama yang indah, itu akan membuat sel-sel kanker dalam tubuh kita mati apabila diperdengarkan bertahan paling tidak selama 30 menit. Dan terbukti di Jerman ada mualaf yang kanker stadium 4 diponis umurnya tinggal belasan hari, itu sembuh hanya dengan bacaan Quran. Ibu yang nomor 30 juz, kita baca Quran sama-sama. Hafal Quran ya? Surat Al-Baqarah hafal? Oh hafal. Baik, kita baca surat Al-Baqarah. Ayat kursi. Hafal ayat kursi? Ayat kursi ini sebentar lagi laku, Bapak. Sebentar lagi pilkada. Ayat kursi ini laku. Ketika kursinya didapat, ayatnya dibuang. Betul? Kita baca sama-sama. Ayo, namus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Baqarah ayat kursi. Satu ayat kita baca. Ada 1 menit kita membacanya? Tidak ada. Berapa huruf kita baca tadi? Berapa huruf Pak? Berapa huruf kok? Kira dihitung tadi. Lihat tangan saya begini. Ya begini aja, dihitung tadi. Tidak 1 menit kita membaca surat Al-Baqarah ayat kursi ini. 317 huruf kita baca. Silakan itu. 317 huruf kali 10. 3.170 kebaikan kita dapatkan. Nah, badan kita akan sehat. Dijamin orang yang baca Quran sehat. Nah, itulah kebaikan. Makanya Allah berfirman, "Faida quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Quran, dengarkan, perhatikan agar kita mendapatkan rahmat. Nah, itu rahmatnya. Membuat tubuh kita sehat luar biasa. Yang kedua, ibadah sholat. Walaupun cuma 5 kali kita lakukan sehari semalam, dicatatnya 50 kali dikali 10. Nah, ibadah sholat kita tahu diwajibkan Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah ke negeri para nabi dan rasul Palestina, naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah artinya terminal, Muntaha penghabisan. Jadi Sidratul Muntaha adalah terminal penghabisan kemungkinan ujung alam semesta. Di situ Rasulullah tanpa pendampingan malaikat Jibril langsung berhadapan dengan Allah, mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Tapi Allah berfirman, "Ya Muhammad, inni idza qadaitu syai'an fi ajal mahfuz lam ughayyir." Wahai Muhammad, jika aku sudah menetapkan satu urusan di Lauhul Mahfuz, aku tidak akan merubahnya. Inna laka min khamsati khamsin, walaupun cuma 5 kali kau lakukan sehari semalam di dunia, aku catat di Lauhul Mahfuz 50 kali. Alhamdulillah. Dikali 10. Ibadah saum sama dikali 10 pahalanya. Gimana hitung-hitungannya? Ada hadis di dalam kitab Musnadul Mutakin, kitab Syarah Riyadhus Shalihin.
dari Syekh Nawawi rahimahullah. Dan ada di dalam Kitabul Fadail wa Fadl Shaumi Ramadan. Ada hadis dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, tsumma yatba'u syaitan min sabab faka'annama yasum ad-dahr." Barang siapa yang saum Ramadan dengan niat ikhlas karena Allah, mengharap ganjaran dari Allah, lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal sama dengan saum setahun penuh. Kok bisa saumnya setahun penuh? Baik. Sampai mana? Saum Ramadan sebulan ditambah 6 hari di bulan Syawal, kok jadi 1 tahun pahalanya? Dikali 10. Ramadan kemarin kita 30 hari, betul? Ditambah 6 hari di bulan Syawal, jadi berapa? 36 dikali 10, 360. Setahun berapa hari? 360 hari. Oh, kan. Yang kedua, keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW adalah jatah surga kita paling banyak dibandingkan umat Nabi yang lain. Jemaah, jatah surga kita paling banyak dibandingkan dengan umat Nabi yang lain. Ya. Jemaah mau masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti surga peminatnya sedikit. Jemaah, jemaah, mau masuk surga? Oh, mau masuk surga, Bu? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka, Bu? Langsung. Mau masuk surga langsung. Punya apa, Bu? Mau masuk surga langsung, Bu? Coba yang mau masuk surga langsung, apakah nama-nama surga? Katanya mau masuk surga, ditanya nama-nama surga nggak tahu, pasti dijamin pada masa salah alamat. Hati-hati, Bu. Nggak hafal surga, di padang mahsyar salah alamat, dan di padang mahsyar nggak ada Gojek, nggak ada Google Map. Betul? Gimana? Jadi masuk surganya? Kok nggak hafal nama-nama surga? Coba, satu, surga apa? Firdaus. Oh, di seluruh dunia saya tanya nama surga, jawabannya Firdaus. Oke, di bawah Firdaus Jannatul Naim. surga ada. Di bawah ada Naim, di bawah Naim. Yang jawab Google Map, berarti yang masuk surga Google Map. Google mau masuk surga apa lagi? Ini 7 tingkatan surga dan ini 7 tingkatan neraka. Makin ke atas, makin bagus amal kita, makin bagus ibadah amal. Ini para variabel amal. Dia positif amal baik, dia negatif amal buruk. Makin hebat amal kita, makin tinggi peluang surganya. Makin buruk amal kita, makin dahsyat nerakanya. Jamaah. Jadi di atas adalah surga Firdaus, di bawah Firdaus ada Aden, di bawah Aden ada Naim, di bawah Naim ada Ma'wa, di bawah Ma'wa ada Darussalam, di bawah Darussalam ada Darul Maqamah, di bawah Darul Maqamah ada Baitul Ma'mur, di bawah Baitul Ma'mur ada Masjid Barokah. Betul kan? Dari mana kita bisa menempuh jalan menuju surga kalau bukan dari masjid? Emang bisa kita menempuh jalan ke surga lewat mall? Nah, kan hadisnya juga ke masjid, bukan ke mall, betul? Nah, Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, apalagi ke masjid, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, Bapak Ibu yang hadir ke masjid ini untuk menuntut ilmu, sedang Allah dekatkan ke surganya. Yakin, Bu? Wajib yang pengen mau masuk surga hafal nama-nama surga. Tidak hafal dijamin tersesat. Nanti di pada masa salah alamat. Jangan kayak Ayu Ting Ting salah alamat karena dapat alamat palsu. Betul. Jamaah.
Baik. Kabar gembira dari Rasulullah SAW, umat yang paling banyak di surga nanti. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kamu ada ahli jannah? Berapa banyak jumlah penghuni surga? Rasulullah bersabda, inna fil jannati isruna wa mi'atas safi. Sesungguhnya di surga nanti ada 120 baris, 120 saf. Jadi nanti penghuni surga ada 120 saf. Rasulullah tidak menyebutkan satu safnya berapa orang. Cuma perbandingan ketika di neraka ada 1000 orang, di surga baru 1 orang. Jadi penghuni surga berbanding penghuni neraka itu rasionya 1:1000. Jadi kalau di Indonesia ada 165 juta jiwa, berarti yang berpeluang masuk surga 160.000 orang. Jika di Lubuk Linggau ada 15 juta jiwa, berarti yang berpeluang masuk surga cuma 15.000 orang. Jadi di Mesir ini ada 1.000 orang. Ada 1.000 orang? Enggak ada, berarti gak sepotong pun yang masuk surga. Pokoknya 1/1000. Ya, baik. Rasulullah sabdakan di surga nanti ada 120 orang. Wa'akum minha, dari 120 saf, 80 saf kita umat Nabi Muhammad SAW penghuninya. Walaupun minha 80 safin, Allahu Akbar. 2/3 surga sudah di-booking untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sisanya berapa, Bu? Nah, biasanya ibu-ibu yang paling pintar hitung-hitungan. Oh, biasanya kita matematika ibu kan Pak ya. Gaji kita kurang 1 lembar ketahuan ya Pak. Loh, oh, ibu yang pintar hitung uang kan. Gaji kita amplopnya kurang 1 lembar ketahuan kan. Kita laki-laki nggak pernah gitu. Yang penting dapat terima dari kantor kasih ke istri, terima dari kantor kasih, terima kasih, terima kasih. Gitu ya Bu ya. Terima kasih. Jamaah, dari 120 saf penghuni surga, 80 saf dihuni oleh seorang nabi dan umatnya. Allah. Sisanya 40 saf sepertiga baru dibagi rata kepada 123.999 nabi dan umatnya. Allah. Bagaimana tidak dimuliakan Allah? Kita umat Nabi Muhammad. Kalau kita tidak bertemu dengan beliau, jatah surga kita mantap luar biasa. Wow. Jadi masuk surganya Bu? Jadi langsung ya. Ngomong sebelum ke neraka. Nah, berarti sudah apa nama-nama surga? Coba Bu, saya tanya Bu. Tadi nama-nama surga. Yang pertama di bawah Firdaus, di bawah Adam, di bawah Naim, di bawah Hawa, di bawah Darussalam, di bawah Darul Maqamah, di bawah Baitul Ma'mur, Masjid Barokah. Kemudian kabar gembira yang ketiga, keutamaan yang ketiga dari Rasulullah SAW, bahwa umat Rasulullah tidak akan pernah disiksa di neraka. Alhamdulillah. Ummati hadhihi ummatun marhumatun laisa haibun fil akhirah. Umatku adalah umat yang Allah rahmati, tidak akan Allah siksa di akhirat. Ini kabar gembira dari Rasulullah. Ummati hadhihi ummatun marhumatun laisa haibun fil akhirah. Umatku adalah umat yang Allah rahmati, tidak akan Allah siksa di akhirat. Alhamdulillah. Oh, kata Rasulullah SAW, Pak, kita tidak akan disiksa di akhirat, Pak. Senang tidak Bapak Ibu? Di akhirat tidak disiksa, senang tidak? Nah. Yang senang cuma sedikit ini. Yang lain nggak jauh berarti pengen disiksa. Ya Pak. Allah tidak akan menyiksa umatku di akhirat. Iqabuha ujilat di dunia, siksaannya Allah segerakan di dunia. Disiksa di dunia, di akhirat tidak disiksa. Tapi bagaimana kita disiksa di dunia? Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Kaifa nu'adzab di dunia
hatta la nu'adzaba fil akhirah. Bagaimana kita disiksa di dunia sehingga kita tidak disiksa di akhirat. Ketiga cara Allah siksa kita di dunia sehingga di akhirat kita tinggal menikmati pahala kebaikan kita alias surga. Yang pertama bil fitani. Yang pertama dengan fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah yang dimaksud adalah imtihanul iman. Karena fitnah banyak arti, mustarakah. Satu kata banyak arti. Fitnah bisa berarti menuduh tanpa bukti. Kamu makan 5 butir ya? Enggak, saya cuma makan 1. Kamu 5, saya tadi enggak, saya cuma makan 1. Kamu fitnah. Dari mana kamu tahu saya makan 5 butir? Kamu sendawanya 5 kali. Itu menuduh tanpa bukti. Fitnah juga. Bencana alam bisa disebut fitnah. Namun fitnah yang paling banyak digunakan adalah fitnah yang berarti imtihanul iman, ujian keimanan yang sedang kita hadapi saat ini. Apa ujian keimanan itu? Susahnya mengamalkan Islam di akhir zaman, beratnya membela kebenaran dan akal sehat di akhir zaman. Betul? Jamaah, mana suaranya? Jamaah, oi jamaah, mana suaranya? Saya bukan Ustaz Moran ya. Gambaran fitnah yang dimaksudkan, cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita di dunia dengan fitnah adalah sebagaimana Rasulullah sampaikan di dalam hadis dari Anas bin Malik, di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Madahib karya Al-Hafiz Imam Al-Kathir rahimahullah. Rasulullah bersabda, "Sayati ala ummati zamanun al-mutamassiku yawmaidin bid-dini kal qabiyyal jam." Akan datang satu masa, akan datang satu zaman pada umatku, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, orang-orang yang berpegang teguh kepada akal sehat, orang-orang yang berpegang teguh kepada konsep kebenaran hidup, seperti memegang bara api. Gimana rasanya memegang bara api? Jemaah, ada kayu bakar sedang membara. Kita pegang, apa yang kita rasakan? Panas, terbakar, tangan kita sakit, terbakar. Betul? Dituduh teroris, dituduh radikal, dituduh hoax, penyebar hoax, padahal yang kita sampaikan benar. Ini beratnya saya menjadi ustaz akhir zaman. Apalagi konsep akhir zaman paling banyak membicarakan tentang keburukan para penguasa di akhir zaman. Maka berat saya Bapak Ibu menjadi ustaz akhir zaman. Sebenarnya apapun yang saya sampaikan, kalau yang di atas tidak senang, ditangkap saya Bapak Ibu. Jadi tolong jangan sebut saya ustaz akhir zaman. Saya sudah kapok Bapak Ibu. Terus ustaz menjadi apa? Saya insya Allah sudah istiqomah menjadi ustaz akhir bulan. Aman. Coba itu berarti membela kebenaran, membela hak asasi manusia, dituduh malah jadi teroris, ditangkap jadi penjara. Sebaliknya, para pengkhianat, para penista yang berkuasa, mereka menegakkan hukum Islam. Dulu mereka dibela sama ulama, giliran mereka sudah dibela, mereka pergi masuk istana. Kita ulama yang membelanya masuk ke penjara. Sudah terjadi belum? Ini zaman fitnah. Ini fitnah. Kita kehilangan pekerjaan, dipecat, dimutasi, bahkan kehilangan gaji bulanan. Itulah resiko mempertahankan iman. Tapi betapapun kita kehilangan itu, tanpa kehilangan iman, habis dosa-dosa kita jamaah. Jadi gimana? Mau istiqomah atau mau ditukar imannya dengan jabatan? Mau ditukar imannya dengan pahala, dengan pangkat, atau dengan gaji bulanan? Jawab. Hati-hati, ini ujian terberat umat akhir zaman. Ujian terberat kita sama-sama. Kita semua sedang diuji dengan ujian ini ya, jawab. Apa ujian itu? Ya, boleh saya sampaikan sesuatu? Jawab. Kalau kita pakai mic, aman tidak? Aman, baik. Nanti sebentar saya tidak pakai mic. Agak sensitif. Takut yang di istana mendengar suara saya. Nah, kabar gembira juga dari Rasulullah SAW.
Inna likulli nabiyyin wa rasulin hawdan fil masyari allati tusamma bi asma'ihim. Sesungguhnya bagi para nabi dan rasul nanti di padang masyar ada telaga masing-masing, di mana telaga itu diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada telaga Adam alaihissalam, ada telaga Nuh, ada telaga Idris, ada telaga Ibrahim, Musa, Isa, bahkan ada telaga Rasulullah SAW. Wa ana faratukum alal haud, dan aku akan menuntun kalian menuju telaga. Wa innakum satariduna, dan sungguh kalian akan sampai ke telaga. Wa man waradahu syariba minhu, siapa yang sampai ke telagaku, dia pasti meminumnya. Wa man syariba minhu, dan barang siapa yang berhasil meminum air telagaku nanti di padang masyar, walau zamata minal ma', walaupun hanya seteguk saja, la yasmu ba'da hatta yadkhulul jannah, tidak akan haus selamanya sampai masuk surga. Jemaah, jadi kata Rasulullah SAW, beliau akan menunggu kita di sini. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, di akhirat nanti apa kami bisa bertemu dengan Anda? Bisa. Di mana kami ya Rasulullah? Di titian sirat. Kalau kami tidak ketemu di titian sirat, di telaga masyar, kau pasti bertemu dengan Anda. Artinya Rasulullah pasti menunggu kita di sini. Dan kita kata Rasulullah akan sampai ke telaga ini. Dan siapa yang berhasil sampai di sini dan meminumnya walau seteguk, Allah jamin, kata Rasulullah, tidak akan haus selamanya sampai masuk surga. Artinya yang berhasil minum air telaga ini walaupun hanya seteguk, bukan hanya tidak haus, tapi dijamin masuk surga. Jemaah, mau sampai ke sini? Mau minum ini dan masuk surga? Ujiannya berat jemaah. Pengen tahu ujiannya apa? Kalau saya sampaikan, kira-kira ada yang marah nggak ya? Pak, aman ya Pak DKM? Aman, baik. Saya sudah izin sama Pak DKM. Jamaah, ujian terberat hari ini, yang jika kita salah menyikapinya, kita bisa kehilangan kesempatan. Bahkan diusir sama Rasulullah dari telaga ini. Apa itu? Salah menyikapi pemimpin kita. Salah menyikapi kepemimpinan kita. Langsung hening. Baru disebut pemimpinnya langsung. Ala innahu satakunu ba'du mala. Ingatlah, sesungguhnya akan muncul banyak pemimpin di tengah-tengah kalian sepeninggalku. Jadi, ingatlah, sesungguhnya akan muncul banyak pemimpin di tengah-tengah kalian sepeninggalku. Lihat sekarang di pinggir-pinggir jalan, sudah banyak balihonya di pinggir-pinggir jalan. Betul? Ada yang bergaya seperti ini, terpaksa yang kebinekaan. Betul? Ada juga yang begini, siap bekerja untuk Indonesia. Ada juga begini, kerja nyata, kerja tuntas, kerja cerdas. Apa lagi bu? Banyak kan? Nah, sudah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Man saddaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya, sudah jelas pemimpinnya berkata dusta, dibenarkan karena pengen naik pangkat atau naik jabatan dan dapat bonus triliunan. Wa'anu manazimim, dan menolong kebijakan zalim pemimpinnya. Sudah jelas kebijakannya zalim. Oh tidak zalim gimana? Harga minyak dunia turun, malah dinaikkan. Zalim tidak? Zalim tidak? Ditolong. Kenapa ditolong? Oh tidak ditolong gimana? Tahu anggota-anggota parlemen yang punya bisnis minyak, betul? Maka kenapa anggota dewan dia? Oh mereka yang punya Pertamina. Oh diturunkan gimana? Menolong kebijakan zalimnya. Apa kata Rasulullah SAW? Jika pemimpin yang berdusta,
dibenarkan karena pengen dapat pangkat jabatan, walaupun sebatas wakil RT. Jangan kemana-mana jemaah. Wa'anu malazumim, dan menolak kebijakan zalimnya. Sudah jelas keputusannya zalim, dibenarkan. Kata Rasulullah SAW. Falaisa minni, dia bukan umatku. Tidak diakui iman Islamnya sama Rasulullah SAW. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Artinya Rasulullah tidak akan memberikan syafaat kepadanya ketika dia dihisab di alam mahsyar. Walaysa bibaradin alayal haud, dan dia tidak akan pernah sampai ke telagamu. Diusir sama Rasulullah SAW. Sumpah iman pada Nabi. Seret dia, jauhkan dia dari Jibril. Kalau sudah seperti ini, bisa pemimpin yang kita bela habis-habisan di dunia menolong kita di padang mahsyar? Tidak. Maka tentukan pilihan kita sekarang. Mau pilih siapa? Pilih beliau atau pilih saya? Saya siap maju 2024. Betul saya jadi presiden. Siap pilih saya Bapak Ibu? Saya nggak akan janji, tapi saya akan berjuang. Kita Bapak Ibu pilih saya jadi presiden. 1, minyak goreng gratis. Tidak ada ngantri untuk solar dan pertalite. Subsidi tidak akan ada janji, langsung tunai tanpa janji. Siap pilih saya? Jangan lupa 2024. Ustaz, yang mana gambarnya? Yang gambarnya Pak Anies. Sama. Yang habis-habisan kita membela pemimpin yang berdusta karena tidak mau kehilangan pangkat dan jabatan. Diusir sama Rasulullah dari sini. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengusirnya, bisa pemimpin yang habis-habisan kita bela kita. Dia akan melepaskan sekarang saja. Anak buahnya kena, mereka cuci mulut, cuci tangan, diam saja. Lepas ini betul, baru dengan pengadilan dunia. Lalu bagaimana dengan pengadilan Allah di akhirat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan salah. Sebaliknya, wa man lam yusaddiq bi kadzibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim. Siapa yang tidak membenarkan perkataan dustanya, tapi malah datang dia menasihati pemimpinnya. Mohon maaf Pak, Anda dusta, perkataan Anda tidak benar. Makanya kita datang 112 dalam rangka menasihati mereka. Betul? Bukan untuk memulihkan. Kalau ingin kekuasaan, mudah dari dulu kami sudah berkuasa. 111 berapa juta ya kan? Betul? Mudah saja. Andai kata telunjuk imam besar diarahkan ke istana negara, ke gedung parlemen, selesai kita. Dulu reformasi prematur. Bulan Mei 98, cuma sedikit jatuh ke Pak Soeharto. Kurang apa Pak Soeharto? Badannya tebal, besar badannya, jenderal bintang 5, jatuh 32 tahun. Yang ini jenderal bukan, badan krepek, kok gak jatuh-jatuh? Jangan kemana-mana Bapak Ibu. Pakai RT saya. Coba. Aman? Bisa dikatakan aman Pak RT? Tidak memberangkatkan misalnya, walaupun kehilangan dunia, surga, walaupun ilmu pada zulmih dan tidak melalui kebijakan zulmnya, memilih walk out, keluar, tidak terima, pasal sepatu, kami menolak. Apa kata Rasulullah? Bahwa ini dia umatku, aku mengakui iman Islamnya, wa ana minhu, dan aku akan menolongnya ketika dia dihisab nanti di padang mahsyar. Wa huwa walidun alayhi al-haq, dan dia akan menikmati tenaga mahsyarku dan akan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin. Amin. Ini fitnah ujian. Manakala ini kita hadapi sepanas apapun, terbakar tangan kulit kita, tubuh kita, bagian hidup kita tidak akan menjual iman Islam kita. Allah dengan pangkat jabatan dan kehidupan. Betul. Jangan dikira kami tidak beresiko bicara seperti ini. 2 tahun saya sudah menjalani tahanan. Demi Allah, itu semua tidak ada artinya. Dibandingkan dengan pengorbanan Rasulullah dan para sahabat. Betul? Semangat kita dan semangat para Nabi Allah. Kullahum ya'min. Ma'wadu syamsa fil yamini wal qamara fi shimali la yuhadihi as-sa'a hatta yuzilha Allah wa an
amsal fisabilillah. Katakan kepada mereka paman, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah sampai Islam zahir, Allah zahirkan Islam, atau hadis syar'i gugur di jalan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, wabil zalazil. Yang kedua, umatku dihabiskan dosa-dosanya di dunia dengan bencana alam. Disebut gempa, tapi yang dimaksud adalah bencana alam. Dan bencana yang terbesar bukan hanya bencana alam, tapi bencana terbesar adalah bencana kemanusiaan. Hari ini manusia sudah hilang harta, harkat dan kemuliaan. Berani menjual iman Islamnya di pangkat jabatan. Bapak Ibu hadirin, mereka makhluk yang terburuk di muka. Ya, Rasulullah bersabda, Inna syiraran nasi fil alam alladhina ja'atuhum as-sa'atu baghtatan. Sesungguhnya manusia yang paling buruk di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat datang menimpa mereka. Inna syiraran nasi fil alam alladhina ja'atuhum as-sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah manusia yang menyaksikan kiamat terjadi menimpa mereka. Ya. Maulal bahaim lana yumtiru. Andai kata tidak ada binatang yang membutuhkan air minum, niscaya Allah tidak akan menurunkan hujan. Andai kata saat itu turun hujan, bukan berarti Allah mencintai mereka, tapi Allah sayang sama binatang. Artinya mereka lebih hina daripada binatang. Alisabel muslimun ya Rasulullah. Apakah tidak ada orang Islam saat itu ya Rasulullah? Oh, banyak orang Islam saat itu. Yang menyaksikan kiamat saat itu banyak orang Islam. Lagi adalah Islam iman dengan sekitar batin, tapi mereka tidak punya iman Allah sebesar saat ini. Di mana iman mereka? Yang dinahu bi ardi min dunia, menjual agamanya demi dunia. Itulah mereka. Dan yang paling buruk di antara mereka adalah du'atun ala abwab jahannam, para penyeru-penyeru yang terdiri di neraka jahannam. Gelar mereka kiai haji, ustaz dan sebagainya. Hati-hati. Itu kata Rasulullah. Du'atun ala abwab jahannam. Siapa yang mendengar propaganda mereka, dia masuk neraka bersamanya. Pada saat itu kata Rasulullah SAW, orang-orang yang berkata benar akan ditangkap dan dibuang. Orang-orang yang berkata jujur akan didustakan dan disembelih. Sebaliknya, para pendusta dibenarkan, para pembohong dibenarkan dan dipercaya. Dan yang ketiga, yutzaman fi al-khair, para pengkhianat satu kaum atau satu bangsa dianggap menjadi penguasa dan pemimpin bangsa. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi jemaah? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Mau ikut menyaksikan kiamat atau kita meninggal duluan? Berarti Bapak Ibu sudah siap meninggal duluan. Mau Bapak Ibu duluan, saya belakangan? Saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Mau Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Akhirnya orang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka cerdas-cerdaslah kita beramalnya bersama. Umur kita tidak lama lagi Bapak Ibu. Kematian demi kematian sudah datang menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada ustazah yang dari mimpin majelis taklim membaca Quran meninggal ketika baca Quran. Sungguh mulia, husnul khatimah. Beliau husnul khatimah. Insyaallah kita saksikan beliau husnul khatimah. Amin. Ada juga yang sedang main bola meninggal ketika main bola. Ini sudah main bola, hati-hati. Jangan-jangan meninggal ketika main bola. Ada yang meninggal dengan kematian bisa datang kapan saja. Karena ajal tidak pandang kapan dan di mana. Saatnya tiba akan datang, maka ajal akan menjadi akan membuat kita berjalan. Bapak sekalian bagi Allah. Ini gambaran orang-orang yang meninggal tanpa kenal tempat, waktu dan kapan.
Mudah-mudahan Dewi mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika barang ketika orang meninggal dunia tanpa kita juga. Ya. Ada yang sedang main bola, ada yang sedang main sawah, main drama, apalagi Pak? Banyak. Ketika main catur ya. Main bulu tangkis. Meninggal di atas kapal, di dalam pesawat. Mati bisa datang pada waktu, di mana saja dan sedang apa. Bagi mati Allah. Kapan seseorang akan meninggal dunia ketika rizkinya habis? Karena ketika seseorang masih hidup berarti masih ada rizki. Kalau malaikat maut itu mendatangi kita 70 kali setiap hari setiap malam. Maka Bapak Ibu yang dimaksud Allah, waspadai akhir kehidupan kita. Maka sungguh nikmat mereka yang istiqomah dalam kebaikan. Karena siapapun yang istiqomah dalam kebaikan, maka dalam kebaikan itulah dia meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya ala syai'in mata alaihi." Siapa yang hidupnya selalu melakukan itu, selalu aja itu yang dilakukan, maka dalam kondisi itu dia meninggal dunia. Berarti sangat menyakitkan kematian. Maka pertanyaannya, dalam kondisi apa kita mati, Bapak Ibu?
itu hidup dalam satu kondisi, maka dalam kondisi itu dia akan meninggal. Namun bagaimana jika kita punya banyak dosa dan maksiat? Jangan takut bertobat. Allah Maha Pengampun. Selama kita bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh sebelum sakaratul maut. Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama belum sakaratul maut. Bapak-ibu yang dimuliakan, waktu kita tidak banyak. Saat ini saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu, ini asli nyata, tidak direkayasa, ini kejadian nyata. Ada anak muda usia 18 tahun, agamanya rusak, sering meninggalkan sholat. Meninggal di usia 18 tahun dan tidak mendengarkan nasihat ayah dan ibunya. Mendengar azan sombong, tidak mau sholat. Strek di jalanan, orang main suka-suka di jalanan. Meninggal di usia 18 tahun. Baru 3 jam dimakamkan, tubuhnya seperti apa? Bapak Ibu sekalian, kulitnya lebam terbakar, rambut hitam berubah menjadi putih, wajah seperti diremas, dari hidung mulut telinga keluar darah seperti baru disiksa. Padahal baru 3 jam. Sebaliknya 26 tahun Kiai Haji Abdullah Mu'min dimakamkan. Jangankan tubuhnya, kain kafannya pun tidak. Ini bukti siksa kubur ada. Bapak Ibu Allah, selamatkan kehidupan kita dan akhirat kita dengan segera. Insyaallah. Bapak Ibu, kita dengarkan dulu. Aisyah bertanya tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, "Iya, azab kubur pasti ada." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam salatnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketika orang-orang yang durhaka pada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan gada besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim. Diceritakan dia seorang remaja yang rusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Setelah 3 jam dikuburkan, ayahnya menginginkan membongkar kembali kuburannya untuk keperluan otopsi. Dan apa yang terjadi setelah mayat tersebut dikeluarkan dari kuburnya? Pandangan yang sangat mengerikan. Jadi kita nyata Bapak, kita tidak 3 jam dimakamkan, kulit yang mulus berubah menjadi lubang terbang. Saya tidak bermaksud membukakan aib orang ini, tidak. Ini pelajaran buat kita. Baru 3 jam dimakamkan. Ayah dia bisa mereka. Anaknya berkata, anaknya berteriak-teriak memanggil ayah, "Abi, abi, akhiduni min hadzal qabr. Aku abi hadzal adab ya ayah abi, akhiduni min hadzal qabr. Ayah, keluarkan aku, ayah, selamatkan aku tidak kuat." Tuhan, ini bukti siksa kubur. Sebaliknya Bapak, waktu kita tidak banyak. Yang kedua, dimakamkan 26 tahun. Jasadnya masuk kubur. Tidak panjang seperti baru dimakamkan. Kuburnya tidak panjang, rambut tidak berubah. Bahkan kayak kafannya masuk. Kenapa demikian? Baik sekalian, kalau tahu banyak di antaranya sering hafal Quran adalah rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Waktu kita tidak banyak Bapak. Sekali saya ingin memperlihatkan sesuatu tapi waktu kita tidak banyak Bapak. Ibu yang Allah,
Nah, maka terakhir ini dari saya sampaikan kisahnya. Apa kisah nyatanya Ustaz? Ini kisahnya. Dia sampaikan oleh Syekh Hisham Abdul Halim Bismillah. نذكر قصة أو شواهد على هذه القضية. Boleh cerita. Damaskus ada sebuah kuburan namanya Dahdah. Ya, kuburan namanya Dahdah. Ya. عندنا في دمشق تربة وهي المقبرة، وكلنا نعرف أن التربة والمقبرة الدحداح مشهورة وفيها نعم أولياء وفيها علماء وفيها مجاهدون وفيها شهداء. تربة مشهورة في دمشق، كل من عرف دمشق يعرف هذه التربة. كان فيها رجل يعمل حفار، يعني ينزل أموات على القبر. جاءت في يوم من الأيام امرأة وطلبت من الحفار أن يحفر لها قبرا. حفر القبر وبعد ساعة جاءت الجنازة وليس معها كثير من الناس، يعني بضعة رجال. أنزلت الجنازة إلى الأرض وفتح صندوق الجنازة وحمل الميت ودفن في القبر، وكان الحفار في القبر تسلم الجثة وأراد أن يضعه في القبر. في هذه الأثناء ينفتح القبر ويصبح روضة من رياض الجنة. أنا أقول هذه حادثة واقعية وليست خيالا ولا من قصص ألف ليلة وليلة، وإنما قصة واقعية. أغمي على الرجل لما ورأى اثنان جاء على أصيلة فرس وأخذ الميت وذهب به. أغمي على الميت الحفار، فاللي حول القبر ما رأوا ما رأى هو الذي رأى فقط هو الذي رأى. رشوا عليه ماء وسحبوه طالعوه من القبر. كانت المرأة مضت. مالك؟ قال والله رأيت عجبا، رأيت كذا كذا كذا. سبحان الله. قالوا لعله دوائم لعله كذا وتركوا. مضت شهور، جاءت المرأة مرة ثانية بعد شهور وطلبت من الحفار أن يحفر قبر. حفر القبر، جاء الميت حمله ووضعه في القبر ففتح له روضة من رياض الجنة، وجاء ملكان أخذاه منه. Bapak Ibu mohon maaf tidak saya lanjutkan waktu tidak cukup. Bapak Ibu intinya apa? Bapak Ibu pengen tahu 2-3 kali. Yang pertama dimakamkan, ketika sampai di liang lahat, baru disimpan jasadnya di liang lahat. Terus dibawa betul di liang, baru letak di liang. Berubah kuburnya menjadi taman surga. Si penggali kubur itu kaget dan pingsan. Cuma satu orang penggali kubur yang menyaksikan. Pingsan dibawa ke atas, disiram air, baru siuman. Ditanya kenapa? Aku melihat kuburannya berubah menjadi taman surga. Dan datang 2 malaikat berkuda membawa jasadnya. 2 bulan berikutnya kakaknya meninggal sama. Kira-kira amalan apa? Amalan mereka adalah yang pertama, dia adalah seorang penuntut ilmu. Adiknya sedang menuntut ilmu, belajar Quran dan ilmu Al-Quran dan belajar ilmu agama. Meninggal, di kuburnya berubah seperti itu. Rasulullah bersabda, siapa yang kuburnya berubah menjadi taman surga dan siapa yang mendapatkan kemudahan di kuburnya, maka hari-hari berikutnya akan mendapatkan hal yang sama sampai masuk surga. Kakaknya meninggal 2 bulan berikutnya, beberapa bulan kemudian juga sama, ketika disimpan jasadnya di liang lahat berubah menjadi taman surga. Kenapa demikian? Kakaknya mengambil sekian persen dari gajinya untuk menafkahi dan membiayai adiknya yang belajar di Al-Quran. Bapak Ibu yang bersabar, mudah-mudahan kita seperti ini. Mau Bapak Ibu seperti ini? Jamaah yang jawab sudah ini. Jamaah, oi jamaah, mau
kumpul nanti seperti ini? Mau. Nah, Bapak Ibu, di antaranya tadi disampaikan dia adalah membiayai penghafal. Bapak Ibu, kami membiayai anak-anak yang dibantai di Palestina, Gaza. Nama Palestina, Rasulullah menyebutkan sebaik-baik manusia di akhir zaman. Inna min khairi ahli al-ardi yawma di akhir zaman. Sesungguhnya manusia terbaik di akhir zaman nanti adalah orang-orang yang berhijrah dan berjuang di